Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusimono Arfa, bersama istri yang terkasih. Di hari Sabtu, kita boleh ada sebagaimana berada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, sebelum Bapak Ibu semuanya melakukan kegiatan berhubungan dengan weekend, mari kita siapkan diri untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana biasanya sebelum kita berkegiatan di hari ini. Mari siapkan dirimu, kita bersaat teduh, kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mengantar kami sampai pada saat ini di akhir pekan. Dan terima kasih Tuhan untuk penjagaan, penyertaan dan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan secara khusus Engkau yang sudah menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan di hari ini, kami akan baca renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka yang bersama Dia. Ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13, tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Ayat 16, dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Lukas pasal 9 pada ayat 10 sampai dengan 17. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Bapak Ibu, kisah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan merupakan satu-satunya mujizat yang dicatat dalam 4 Injil. Di ayat 10 menyebutkan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Yesus sedang mengumpulkan murid-muridnya secara khusus untuk menyendiri, supaya mereka memiliki waktu untuk bersama dengan Dia. Tetapi Bapak Ibu, ternyata orang banyak mengetahuinya dan kemudian mengikuti mereka. Nah, melihat
orang banyak datang kepadanya, Yesus menerima mereka, bahkan ia mengajar dan menyembuhkan yang sakit. Itu di ayatnya yang ke-11. Ya, kalau saya bacakan kembali pada ayatnya yang ke-11 dikatakan begini Bapak Ibu. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yesus menyembuhkan mereka yang membutuhkan penyembuhan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Yesus tidak pernah menolak siapapun. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Haleluya. Nah, dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, jika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun mendekat kepada kita. Amin. Yesus selalu menerima saudara dan saya. Nah, dalam ayat 12 dikatakan, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi dijelaskan bahwa di ayat 12 mulai terjadi yang namanya masalah. Apa Bapak Ibu? Masalah. Nah, di satu sisi Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang banyak yang datang mendekat kepadanya. Tetapi di sisi lain, orang banyak itu perlu diberi makan. Murid-murid mengetahuinya dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka datang dengan menawarkan solusi kepada Yesus. Sekali lagi, murid-murid itu datang menawarkan solusi, bukan meminta solusi dari Yesus. Murid-murid datang dengan cara pikiran mereka, bahwa orang banyak itu sedang kelaparan, dan solusinya adalah menyuruh mereka pulang saja dan mencari makanan sendiri-sendiri. Namun kalau kita perhatikan di ayat 13, tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Cara kita bukan cara Tuhan. Amin. Solusi kita bukan solusi Tuhan. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, jangan bawa solusi kita kepada Tuhan. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, jangan bawa solusi kita, tetapi biarkan Tuhan memberikan pewahyuan yang jelas kepada kita. Biarkan Tuhan yang memberikan solusi. Amin. Terkadang kita berpikir dengan cara pandang kita sendiri, namun tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah, semuanya pasti dan pasti akan mendatangkan damai sejahtera dan kemuliaan. Amin. Nah, jika Tuhan yang menyelesaikan masalah, maka setiap orang akan diteguhkan imannya. Mereka akan semakin mengasihi Tuhan dan menempatkan diri dengan kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara kita sendiri, maka kita akan memperoleh yang namanya kekecewaan dan kemudian mulai meragukan kuasa Tuhan. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Perhatikan itu. Tetapi Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan mereka semuanya. Bapak Ibu, ayat ini memberi pewahyuan kepada kita bahwa kitalah yang disuruh Tuhan untuk memecahkan masalah yang ada di dunia ini. Kita yang harus memberi makan dunia. Amin. Namun kebanyakan kita malah bergumul dengan dunia kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari
bergerak dengan caranya Tuhan. Mari bangun kerohanian kita dengan caranya Tuhan. Sebab orang dunia perlu kita beri makanan rohani. Kita ini sedang memegang bakul kelimpahan secara rohani. Sehingga kita harus pergi kepada orang dunia dan beri mereka makanan rohani. Bapak Ibu, di sekitar kita banyak orang yang sedang merasa lapar. Bukan oleh nilai-nilai jasmani, tetapi lapar secara rohani. Gereja Tuhan harus masuk ke dalam dunia dan mengubah dunia dengan memberi makanan rohani. Kalau kita baca di Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Karena mereka akan dipuaskan. Hanya orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita sedang tidak puas dengan kerohanian kita, maka kita harus menyelidiki, masihkah kita lapar akan Tuhan? Masihkah kita memiliki pengajaran yang kuat kepada Tuhan? Kadangkala untuk membuat kita punya rasa lapar secara rohani, Allah sengaja membuat kita mengalami lapar atau kekurangan secara jasmani. Dengan maksud rasa lapar akan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepuasan. Amin. Nah, orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, memiliki rasa lapar, tetapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Mereka tidak tahu bagaimana cara memuaskan rasa lapar rohani itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita semuanya, mari kita beritahu dan kita beri mereka makanan rohani. Kita punya roti kehidupan yang bisa kita bagikan kepada mereka sampai mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, langkah praktis untuk mengalami mujizat Tuhan, mari kita lihat yang pertama. Kalau kita belajar dari apa yang kita baca tadi, datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang ada. Amen. Itu yang pertama. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak itu, dalam Lukas pasal 9 ayat 13 tadi, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi dalam Lukas pasal 9 ayat 13, Yesus kan menyuruh mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi mereka menjawab begini, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, murid-murid mengakui bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-7, di sana mencatat bahwa Filipus berkata kepadanya, apa yang Filipus katakan? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Murid-murid menyuruh orang banyak itu pergi karena mereka merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Lalu mereka datang kepada Yesus dan mengakui masalah yang ada. Bahwa orang banyak itu perlu makanan dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Saudara, dalam perjanjian baru ada 20 kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta.
Saudara punya masalah apa? Saudara punya sesuatu pergumulan dan saudara tidak punya apa-apa. Saudara pikir mustahil dan mungkin orang berkata tidak mungkin. Tapi mari datang kepada Tuhan Yesus. Sampaikan apa masalahmu, sampaikan pergumulanmu, karena Tuhan Yesus Maha sanggup untuk memberikan apa yang kau minta. Tuhan Yesus Maha sanggup untuk menyediakan yang engkau butuhkan. Jadi Tuhan mau kita datang dan mengakui setiap keperluan kita dan meminta kepadanya. Ada pemahaman yang salah yang mengatakan begini, bahwa ya karena Tuhan tahu segala isi hati kita, maka kita tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Tapi yang benar adalah kalau kita butuh, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Jangan berpura-pura dan kemudian membatasi diri kepada Tuhan. Kalau kita perlu pertolongannya, kita harus datang dan mengakuinya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menahan diri dan kemudian malu mengaku kepada Tuhan, sehingga kita tidak dipuaskan. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu, khususnya dalam persekutuan di dalam ibadah. Sebab ibadah adalah tempat yang terbaik untuk kita membuka diri dan melampiaskan segala keperluan kita kepada Tuhan. Percayalah, setiap detik kita minta, setiap detik juga Tuhan bisa beri kepada kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, mengakui, ungkapkan semua masalah yang ada. Yang kedua, periksa apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Yohanes pasal 6 ayat 9, apa yang dikatakan di sana? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Bapak Ibu, Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita perlu memeriksa apa yang kita punya. Tidak peduli apakah yang kita punya itu terlalu kecil atau sedikit, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Mujizat dalam kisah ini itu bisa terjadi karena ada yang mengaku dan punya 5 roti 2 ikan. Percayalah, mujizat Tuhan masih tersedia bagi setiap kita. Amin. Mujizat Tuhan masih disediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Jangan pernah menganggap kita terlalu kecil atau sedikit atau tidak penting. Apa yang ada pada kita, sekalipun itu terlalu kecil, mungkin sedikit, atau bahkan mungkin tidak penting, jangan anggap itu hina. Karena Tuhan bisa pakai yang kecil, yang sedikit, yang tidak penting menjadi banyak, menjadi penting dan menjadi sangat berarti. Tuhan bergerak dari yang kecil kepada hal-hal yang besar dan ajaib. Amin. Amin. Keluaran pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu ini? Jawab Musa, tongkat. Tuhan bertanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Tuhan bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Apa jawab Musa? Tongkat. Sekalipun Musa tidak pandai bicara di depan banyak orang Israel, Tuhan bisa pakai Musa dengan apa yang ada padanya, yaitu sebuah tongkat yang sederhana. Tongkat Musa itu akan mendatangkan mujizat. Amin. Amin. Keluaran 4 ayat 17 dikatakan apa di sana?
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari periksa apa yang ada pada kita. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan dan untuk mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mendatangkan mujizat. Jangan nilai rendah apa yang ada padamu. Amin. Karena hal itu bisa membawa kedahsyatan yang luar biasa. Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Nah Bapak Ibu, tongkat Musa yang sederhana itu telah berubah menjadi tongkat Allah. Kalau apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka hal itu akan berubah. Bukan menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi miliknya Allah. Amin. Amin. Jadi saudara, yang pertama adalah datang kepada Tuhan dan nyatakan masalah yang ada. Yang kedua apa? Periksa apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Dan yang ketiga yaitu apa? Mengucap syukur. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11 memberitahu kepada kita semua, dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, yang ketiga mengucap syukur. Amin. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ada berapa banyak mereka yang duduk? Laki-laki ada 5.000, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka bisa makan dengan kenyang. Dan masih ada sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Yesus, dan ia mengucap syukur atasnya, sehingga terjadi mujizat. Amin. Amin. Terjadi kelimpahan 12 bakul. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, mujizat masih tersedia bagi kita semua. Amin. Amin. Karena itu langkah yang harus kita buat yang pertama adalah datang kepada Tuhan, nyatakan, akui, ceritakan masalah yang ada padamu. Yang kedua, periksa apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Iman. Amin. Amin. Apa yang kita punya? Alkitab. Apa yang kita punya? Doa. Apa yang kita punya? Tuhan. Amin. Bukan apa yang tidak kita punya, saudara. Amin. Amin. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala keadaan. Mujizat pasti terjadi. Amin. Karena itu masih disediakan bagi Bapak Ibu, bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa mujizat masih tersedia bagi kami. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan, mengakui segala apa yang kami butuhkan, masalah yang ada pada kami. Dan Tuhan akan memberkati apa yang ada pada kami. Karena itu kami melihat apa yang kami punya, sekalipun itu kecil, sedikit, tidak penting. Tapi kami tidak akan menganggap enteng hal itu. Sebab apa yang kecil, yang sedikit Tuhan bisa pakai untuk menjadi besar dan dahsyat. Amin. Kami juga diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan ini bersama keluarga mereka. Lindungi sertai semuanya penuh damai sejahtera, tidak ada yang celaka, tidak ada yang sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan